Halo sahabat Kompas TV, saatnya kita kembali mengupdate 3 berita terpopuler hari ini Selasa 4 Januari 2022 bersama saya Anselina Tasya. Sahabat Kompas TV, di berita pertama, Bahar Smith akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penyebaran berita bohong saat menyampaikan ceramah di Bandung, Jawa Barat. Selama 9 jam diperiksa di Polda Jawa Barat, Bahar Smith akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Usai ceramah viral di Bandung, Jawa Barat pada 11 Desember 2021, Bahar menjadi tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong. Polisi telah memiliki 2 alat bukti serta keterangan dari saksi yang sudah diperiksa. Selama 20 hari ke depan, Bahar Smith ditahan di rutan Polda Jawa Barat sambil menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Selain Bahar Smith, penyidik Polda Jawa Barat juga menetapkan pengunggah video ceramah Bahar Smith di Bandung jadi tersangka. Di berita kedua, tak terima dituntut 4 tahun lebih penjara, pihak Gaga Muhammad siapkan nota pembelaan. Gaga Muhammad dituntut 4 tahun 5 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah atas kasus tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Lewat kuasa hukumnya, minggu depan akan menyiapkan nota pembelaan. Gaga Muhammad tidak terima dengan tuntutan yang dilayangkan oleh jaksa penuntut umum. Gaga Muhammad minta waktu 1 minggu untuk menyusun nota pembelaannya tersebut. Gaga Muhammad menilai kecelakaan yang dialaminya bersama Laura Anna itu musibah yang tidak diinginkan dan tidak disengaja. Tahun 6 bulan dan itu menjadi haknya jaksa ya untuk mengajukan tuntutan. Nanti seperti apa prosesnya, yaitu nanti saya mengajukan nota pembelaan. Dari nota pembelaan nanti pada akhirnya nanti majelis hakim yang akan memutuskan bagaimana majelis akan memutuskan perkara ini dan akan dihukum seberat apa atau berapa tahun. Gaga itu nanti dilihat di proses selanjutnya. Yang jelas apa yang disampaikan, saya katakan berkali-kali bahwa ini adalah kecelakaan, sebuah musibah yang tidak itu memang terjadi. Jadi tinggal bagaimana saya akan mengungkapkan hal-hal yang bisa meringankan daripada Gaga Muhammad. Saya pikir seperti itu. Tanggapan Gaga kepada saya untuk mengajukan nota pembelaan. Nah, nota pembelaan ini ya nanti seperti apa. Sahabat Kompas TV, di berita terakhir menyoroti banyaknya kasus kekerasan seksual kepada perempuan, Presiden Jokowi pun meminta rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual segera disahkan. Presiden Jokowi berharap RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS mencakup substansi yang fokus pada perlindungan korban kekerasan seksual. Jokowi juga memerintahkan Menkumham dan Menteri PPA untuk melakukan koordinasi dengan DPR. Harapannya agar ada percepatan dalam pengesahan RUU TPKS. Kepala negara juga telah meminta kepada gugus tugas pemerintah yang menangani RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk segera menyiapkan daftar inventarisasi masalah terhadap draft RUU yang sedang disiapkan oleh DPR RI. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perlu menjadi perhatian kita bersama. Utamanya kekerasan seksual pada perempuan yang mendesak harus segera ditangani. Saya mencermati dengan seksama rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual sejak dalam proses pembentukan pada tahun 2016 hingga saat ini masih berproses di DPR. Karena itu, saya memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dalam pembahasan RUU tentang tindak pidana kekerasan seksual ini, agar ada langkah-langkah percepatan. Nah, sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Kalau begitu saya pamit undur diri dulu, tapi jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Kompas TV. Terima kasih, sampai berjumpa di Top 3 besok.